Look Fikri bikin heboh, akui sudah, dihubungi PSSI dan berbincang langsung dengan John Hartman. Gaya bermainnya memiliki kemiripan dengan Cristiano Ronaldo muda, berani menusuk dari sisi sayap, agresif, dan percaya diri dalam mengeksekusi peluang. Siapakah dia? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Tirai misteri mulai terbuka. Bung Binder bongkar petunjuk asisten lokal John Hartman. Nama Kurniawan Dwi Julianto menguat. Revolusi sepak bola nasional dimulai. John Hartman tak main-main planning visionernya, siapkan perubahan besar dari A hingga Z demi masa depan timnas Indonesia bisa mendunia layaknya timnas Kanada. Dikabarkan Kevin Dix cedera kepala, John Hartman siapkan simulasi ulang Trisula, Mautbek, andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner. FIFA Series harus kita optimiskan menang, ujar John Hartman. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Look Fikri bikin heboh, akui sudah, dihubungi PSSI dan berbincang langsung dengan John Hartman. Gaya bermainnya memiliki kemiripan dengan Cristiano Ronaldo muda, berani menusuk dari sisi sayap, agresif, dan percaya diri dalam mengeksekusi peluang. Siapakah dia? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Jagat sepak bola nasional kembali dibuat penasaran oleh sebuah kabar yang tak biasa. Timnas Indonesia disebut-sebut berpotensi memiliki sosok pemain dengan karakter permainan mirip Cristiano Ronaldo. Bukan dari Eropa atau Amerika Selatan, melainkan dari Liga Australia. Nama itu adalah Luke Vickery, pemain yang dikenal lincah, memiliki eksplosivitas tinggi, serta tendangan keras dan akurat yang mematikan. Kabar ini semakin panas setelah Vickery secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI dan bahkan sempat berbincang langsung dengan John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia. Luke Vickery bukan nama asing bagi pengamat alik. Ia dikenal sebagai pemain ofensif dengan kemampuan menyerang yang komplit, kecepatannya di sisi lapangan, kemampuan duel 1 lawan 1, serta naluri mencetak gol yang tajam membuatnya kerap menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan lawan. Tak sedikit yang menyebut gaya bermainnya memiliki kemiripan dengan Cristiano Ronaldo, mudah berani menusuk dari sisi sayap, agresif, dan percaya diri dalam mengeksekusi peluang. Dalam pernyataannya, Fikri mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSSI sudah berlangsung cukup serius. Kontak awal itu kemudian berlanjut dengan percakapan bersama John Hartman, sosok pelatih yang dikenal punya visi besar dan pengalaman membangun tim nasional dari nol. Percakapan tersebut disebut membahas banyak hal, mulai dari proyek jangka panjang timnas Indonesia, filosofi permainan, hingga potensi peran yang bisa diemban Fikri jika proses naturalisasi benar-benar terwujud. Ketertarikan PSSI pada Luke Fikri tentu bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia saat ini sedang membutuhkan pemain dengan karakter eksplosif, di lini depan pemain yang mampu memecah kebuntuan, menciptakan peluang dari situasi sulit, dan memberikan dimensi baru dalam serangan. Selama ini, Indonesia dikenal memiliki pemain-pemain cepat, namun kehadiran sosok dengan kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan akurasi tendangan seperti Fikri bisa menjadi pembeda besar. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang gemar memaksimalkan potensi pemain dengan profil atletis dan mentalitas kompetitif tinggi. Jika melihat rekam jejaknya, Hartman kerap membangun tim dengan intensitas tinggi dan keberanian dalam menyerang. Karakter Luke Vickery dinilai sangat cocok dengan pendekatan tersebut. Tak heran jika pertemuan keduanya memunculkan spekulasi besar. Apakah ini awal dari proyek Ronaldo versi Indonesia? Namun tentu saja, jalan menuju seragam merah putih tidaklah sederhana. Proses administrasi, regulasi FIFA, hingga kesiapan sang pemain untuk berkomitmen penuh menjadi faktor penentu. Meski begitu, pengakuan langsung dari Fikri bahwa dirinya sudah dihubungi PSSI memberi sinyal kuat bahwa wacana ini bukan sekadar rumor liar. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kabar ini menghadirkan harapan sekaligus rasa penasaran. Bayangkan lini serang Garuda diperkuat pemain dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, lompatan eksplosif saat duel udara, dan keberanian menantang bek lawan. Sosok seperti itu bisa mengubah peta kekuatan timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di level Asia. Lebih dari sekadar sensasi, ketertarikan pada Luke Vickery mencerminkan arah baru pembangunan timnas Indonesia di bawah John Hartman.
Ini bukan hanya soal menambah pemain, tetapi tentang memilih profil yang benar-benar sesuai dengan filosofi permainan dan target jangka panjang. Jika proses ini berjalan mulus, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki ikon baru di lini depan pemain yang mampu mengangkat level permainan tim sekaligus menginspirasi generasi berikutnya. Kini, publik sepak bola nasional hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya. Apakah Luke Fikri benar-benar akan menjadi bagian dari timnas Indonesia? Ataukah kisah Cristiano Ronaldo dari Liga Australia ini akan berhenti sebagai wacana? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Timnas Indonesia sedang bergerak menuju babak baru yang penuh ambisi dan kejutan besar bisa terjadi kapan saja. Tirai misteri mulai terbuka. Bung Binder bongkar petunjuk asisten lokal John Herdman. Nama Kurniawan Dwi Julianto menguat. Teka-teki mengenai siapa sosok asisten lokal yang akan mendampingi John Herdman di timnas Indonesia perlahan mulai menemukan titik terang. Setelah berhari-hari dipenuhi spekulasi dan rumor liar, sebuah pernyataan menarik akhirnya muncul ke permukaan. Bung Binder, pengamat sepak bola yang dikenal dekat dengan dinamika internal timnas, secara terbuka menyebut satu nama yang kini langsung menyita perhatian publik, Kurniawan Dwi Julianto. Nama Kurniawan tentu bukan sosok asing bagi sepak bola nasional. Ex-striker legendaris timnas Indonesia ini dikenal memiliki naluri gol tajam, pengalaman internasional luas, serta pemahaman taktik modern yang terus berkembang. Ketika Bung Binder menyebut namanya sebagai kandidat kuat asisten lokal John Herdman, wacana ini pun langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Menurut Bung Binder, ada beberapa alasan kuat mengapa Kurniawan Dwi Julianto dinilai sangat berpeluang. Salah satu yang paling menonjol adalah latar belakang pengalamannya di Eropa, khususnya saat pernah terlibat dalam lingkungan klub Como di Italia. Pengalaman tersebut diyakini membuat Kurniawan memiliki sudut pandang sepak bola modern yang sejalan dengan filosofi John Herdman, pelatih yang juga dikenal mengedepankan struktur, disiplin, dan pendekatan jangka panjang. John Herdman sendiri sejak awal menegaskan bahwa ia membutuhkan sosok asisten lokal yang tidak hanya memahami kultur sepak bola Indonesia, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara pemain lokal dan standar internasional yang ingin ia terapkan. Dalam konteks ini, Kurniawan dianggap memenuhi dua aspek penting sekaligus. Ia memahami karakter pemain Indonesia dan di saat yang sama punya wawasan sepak bola global. Kurniawan Dwi Julianto bukan sekadar mantan pemain besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ia aktif mengembangkan kapasitasnya sebagai pelatih. Ia dikenal terbuka terhadap metode latihan modern, analisis pertandingan berbasis data, serta pendekatan psikologis kepada pemain muda. Hal-hal inilah yang disebut Bung Binder sebagai nilai tambah besar jika Kurniawan benar-benar bergabung dalam staf kepelatihan timnas Indonesia. Kehadirannya sebagai asisten lokal juga diyakini akan mempermudah proses adaptasi Herdman. Bahasa, budaya, hingga dinamika ruang ganti pemain lokal bisa lebih mudah dipahami jika ada figur seperti Kurniawan di dalam tim pelatih. Selain itu, statusnya sebagai legenda timnas berpotensi menghadirkan rasa hormat dan kedekatan emosional dari para pemain, terutama generasi muda yang tumbuh dengan cerita kejayaan Kurniawan di masa lalu. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI maupun John Herdman terkait penunjukan asisten lokal. Semua masih berada pada tahap spekulasi yang diperkuat oleh pernyataan Bung Binder. Namun menariknya, sumber-sumber internal menyebut bahwa kriteria yang dicari Herdman memang sangat selaras dengan profil Kurniawan Dwi Julianto. Jika benar Kurniawan dipercaya mengisi posisi strategis tersebut, maka ini bisa menjadi sinyal kuat arah baru timnas Indonesia. Kombinasi pelatih asing dengan visi global dan asisten lokal berpengalaman internasional dinilai sebagai formula ideal untuk mempercepat transformasi sepak bola nasional. Bukan hanya soal hasil instan, tetapi membangun fondasi kuat untuk jangka panjang. Bagi publik, teka-teki ini masih menyisakan rasa penasaran. Apakah nama yang disebut Bung Binder benar-benar akan diumumkan dalam waktu dekat? Ataukah masih ada kejutan lain yang disiapkan PSSI dan John Herdman? Satu hal yang pasti, aroma perubahan besar semakin terasa. Dan jika Kurniawan Dwi Julianto benar-benar masuk dalam lingkaran timnas, harapan baru pun ikut menguat. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Tirai misteri memang belum sepenuhnya terbuka, tetapi satu nama sudah terlanjur mengemuka. Dan seperti sepak bola itu sendiri, kejutan seringkali datang di saat yang paling tak terduga.
Revolusi sepak bola nasional dimulai. John Herdman tak main-main planning visionernya, siapkan perubahan besar dari A hingga Z demi masa depan timnas Indonesia bisa mendunia layaknya timnas Kanada. Sepak bola Indonesia kembali berada di persimpangan penting. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok John Herdman, pelatih berpengalaman yang dikenal dengan visi besar dan pendekatan modern dalam membangun tim nasional. Herdman tidak sekadar datang membawa strategi jangka pendek, melainkan sebuah rencana besar yang diyakininya mampu mengubah wajah timnas Indonesia secara menyeluruh. Satu hal yang langsung ia tekankan adalah pentingnya keselarasan filosofi dan sistem permainan di seluruh level tim nasional. John Herdman secara tegas menyatakan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Ia ingin timnas Indonesia mulai dari level U20, U23 hingga senior memiliki pondasi yang sama kuat dan kokoh. Menurutnya, kesamaan gaya bermain adalah kunci utama agar proses transisi pemain berjalan mulus. Dengan sistem yang selaras, pemain muda tidak akan mengalami kejutan ketika naik ke level yang lebih tinggi karena mereka sudah terbiasa dengan tuntutan taktik, intensitas, dan pola permainan yang diterapkan. Dalam pandangan Herdman, timnas U20 dan U23 bukan sekadar tim pengisi kompetisi usia muda. Kedua level tersebut adalah fondasi utama yang akan menentukan masa depan tim senior. Oleh karena itu, ia ingin memastikan bahwa setiap pemain yang berkembang di kelompok usia tersebut memahami identitas permainan timnas Indonesia. Mulai dari cara bertahan, membangun serangan, hingga mentalitas bertanding, semuanya harus sejalan dengan visi besar yang telah dirancang. Filosofi yang ingin diterapkan Herdman menekankan pada permainan modern, intensitas tinggi, disiplin taktik, serta keberanian dalam menguasai bola. Ia percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari segi talenta, namun potensi tersebut harus diarahkan dengan sistem yang jelas. Tanpa keseragaman filosofi, bakat-bakat muda berisiko berkembang secara parsial dan tidak maksimal ketika harus bersaing di level internasional. Lebih jauh, Herdman menilai keselarasan sistem akan memberikan keuntungan jangka panjang. Tim pelatih di setiap kelompok usia akan bekerja dalam satu kerangka besar, bukan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini memungkinkan evaluasi pemain menjadi lebih objektif dan terstruktur. Seorang pemain yang tampil menonjol di U20 misalnya akan lebih mudah diproyeksikan ke U23 atau tim senior karena perannya sudah jelas dalam sistem yang sama. Perubahan besar ini tentu tidak bisa diwujudkan dalam semalam. Herdman menyadari bahwa dibutuhkan waktu, konsistensi, serta dukungan penuh dari semua pihak mulai dari federasi, pelatih, hingga para pemain itu sendiri. Namun, ia optimistis bahwa langkah ini adalah jalan terbaik jika Indonesia ingin bersaing secara serius di level Asia, bahkan dunia. Bagi para pendukung timnas Indonesia, rencana ini menghadirkan harapan baru, bukan hanya soal hasil instan, tetapi tentang membangun identitas sepak bola nasional yang kuat dan berkelanjutan. Jika filosofi dan sistem baru ini benar-benar diterapkan secara konsisten, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat timnas Indonesia tampil lebih matang, solid, dan disegani. Kini pertanyaannya tinggal satu, mampukah revolusi yang diusung John Herdman ini dijalankan hingga tuntas? Waktu akan menjawab, namun satu hal pasti, perubahan besar telah dimulai dan masa depan timnas Indonesia sedang dibentuk dari akarnya. Dikabarkan Kevin Dix cedera kepala, John Herdman siapkan simulasi ulang Trisula, Mautbek, andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner. FIFA Series harus kita optimiskan menang, ujar John Herdman. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Kabar kurang sedap datang dari pemusatan perhatian timnas Indonesia. Nama Kevin Dix yang selama ini digadang-gadang menjadi salah satu pilar penting di lini belakang dikabarkan mengalami cedera. Meski belum ada pernyataan resmi terkait tingkat keparahannya, situasi ini jelas membuat tim pelatih harus bergerak cepat. Agenda besar sudah menanti di depan mata, yakni FIFA Series 2026 dan timnas Indonesia tak punya banyak waktu untuk berlama-lama dalam ketidakpastian. Di tengah situasi tersebut, pelatih John Herdman dikabarkan mulai menyiapkan langkah antisipasi. Salah satu opsi paling realistis adalah melakukan simulasi ulang Trisula bek andalan yang pernah menjadi tulang punggung timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Kombinasi ini bukan nama baru, namun justru disitulah letak kekuatannya chemistry yang sudah terbangun dan pemahaman sistem yang relatif matang. Cedera Kevin Dix tentu menjadi pukulan mengingat fleksibilitasnya dalam bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Kehadirannya memberi banyak opsi taktik bagi tim pelatih.
Namun Hertman tampaknya tidak ingin berjudi dengan kondisi pemain. Daripada memaksakan pemain yang belum 100% siap, ia memilih kembali ke pondasi yang sudah teruji, setidaknya untuk menghadapi laga-laga krusial di FIFA Series 2026. Trisula Ridho Idzas Hubner dikenal memiliki karakteristik yang saling melengkapi. Rizky Ridho dengan ketenangan dan kemampuan membaca permainan, Jay Idzas yang kuat dalam duel fisik serta bola udara, dan Justin Hubner dengan agresivitas serta keberanian melakukan pressing tinggi. Di era STY, kombinasi ini terbukti mampu meredam serangan lawan-lawan kuat di level Asia Tenggara hingga Asia. John Hartman disebut tengah mengkaji ulang bagaimana Trisula ini bisa disesuaikan dengan filosofi dan pendekatan barunya. Meski menggunakan pemain yang sama, Hartman diyakini akan memberi sentuhan berbeda, terutama dalam transisi bertahan ke menyerang dan organisasi garis pertahanan. Ia ingin lini belakang tidak hanya solid saat bertahan, tetapi juga aktif dalam membangun serangan dari bawah. FIFA Series 2026 menjadi panggung penting bagi timnas Indonesia untuk mengukur sejauh mana perkembangan mereka. Ajang ini bukan sekadar laga uji coba, melainkan kesempatan emas untuk mengasah kekompakan tim, mencoba skema baru, dan membangun kepercayaan diri menghadapi kompetisi yang lebih besar. Karena itu, stabilitas di lini belakang menjadi prioritas utama. Kondisi Kevin Dix sendiri masih terus dipantau. Jika ia bisa pulih tepat waktu, bukan tidak mungkin Hartman akan kembali memasukkannya ke dalam skema utama. Namun untuk saat ini, simulasi ulang Trisula Bek peninggalan STY dinilai sebagai langkah paling aman dan rasional. Setidaknya, Hartman memiliki gambaran jelas tentang apa yang bisa diharapkan dari kombinasi tersebut. Bagi para pendukung timnas Indonesia, situasi ini menghadirkan rasa cemas sekaligus harapan. Cemas karena cedera pemain kunci bisa mengganggu persiapan, namun juga berharap karena opsi pengganti yang dimiliki bukanlah pilihan sembarangan. Trisula Ridho, Idzas, dan Hubner sudah teruji di berbagai situasi tekanan tinggi. Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir John Hartman. Apakah ia akan sepenuhnya mengandalkan Trisula lama dengan pendekatan baru, atau justru memadukannya dengan kejutan lain di lini belakang? Yang jelas, dengan agenda besar FIFA Series 2026 di depan mata, setiap keputusan akan menjadi penentu arah perjalanan timnas Indonesia ke level berikutnya. Menggemparkan publik sepak bola nasional, Jay Idzas tiba-tiba ajukan permintaan mengejutkan ke John Hartman. Shin Tae-yong diminta kembali ke timnas Indonesia. Wow, benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan. Di tengah masa transisi kepelatihan timnas Indonesia, beredar informasi bahwa Jay Idzas secara terbuka mengajukan permintaan tak terduga kepada pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman. Bek andalan Garuda tersebut dikabarkan meminta agar Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, kembali dilibatkan dalam tim kepelatihan. Permintaan itu bukan untuk mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, melainkan sebagai asisten pelatih atau penasehat khusus yang dapat didatangkan pada momen-momen penting, baik saat pertandingan maupun sesi latihan tertentu. Kabar ini langsung mengundang reaksi luas dan memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Jay Idzas dikenal sebagai sosok pemain yang tenang, profesional, dan jarang melontarkan pernyataan kontroversial. Karena itu, munculnya kabar ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa permintaan tersebut bukan sekedar wacana emosional, melainkan lahir dari pertimbangan mendalam terkait kebutuhan tim. Shin Tae-yong sendiri merupakan figur yang sangat lekat dengan transformasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari segi fisik, mental, disiplin taktik, hingga keberanian bersaing di level Asia. Banyak pemain termasuk Jay Idzas berkembang pesat selama era kepelatihan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sumber internal menyebutkan bahwa Jay Idzas menilai Shin Tae-yong masih memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain timnas Indonesia. Kehadirannya sebagai asisten atau penasehat khusus diyakini dapat menjadi jembatan yang mempercepat adaptasi antara skuad Garuda dengan filosofi kepelatihan John Hartman. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih berpengalaman dengan rekam jejak di level internasional. Namun, tantangan di Indonesia jelas berbeda. Karakter pemain, ekspektasi publik, hingga tekanan supporter membuat proses adaptasi menjadi krusial. Dalam konteks inilah, sosok Shin Tae-yong dianggap mampu memberikan perspektif lokal, sekaligus menjaga kesinambungan program yang telah dibangun sebelumnya. Kabar permintaan Jay Idzas ini langsung menyedot perhatian publik. Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai bentuk kedewasaan seorang kapten di lapangan yang memikirkan kepentingan tim secara jangka panjang.
Namun, ada pula yang mempertanyakan potensi tumpang tindih kewenangan jika dua figur besar berada dalam satu struktur kepelatihan. Terlepas dari pro dan kontra, fakta bahwa seorang pemain aktif berani menyuarakan gagasan strategis seperti ini menunjukkan perubahan dinamika di tubuh timnas Indonesia. Pemain tidak lagi sekadar menjadi eksekutor di lapangan, tetapi juga ikut memikirkan arah dan masa depan tim nasional. JIZ selama ini dikenal memiliki jiwa kepemimpinan kuat. Pengalamannya bermain di Eropa membentuk sudut pandang profesional, di mana stabilitas dan kesinambungan program menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Permintaannya agar Shin Tae-yong tetap dilibatkan, diyakini lahir dari pengalaman langsung bekerja di bawah sistem yang telah terbukti membawa kemajuan. Bagi publik sepak bola Indonesia, isu ini menjadi topik panas. Media sosial ramai dengan spekulasi, analisis, hingga dukungan terbuka agar Shin Tae-yong kembali berada di sekitar timnas Indonesia. Banyak yang menilai, meski era kepelatihannya telah berakhir, kontribusinya masih sangat dibutuhkan dalam fase penting perkembangan tim. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI maupun John Hartman terkait kabar tersebut. Namun, isu ini sudah terlanjur menjadi pembicaraan nasional dan dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan timnas Indonesia ke depan. Jika benar Shin Tae-yong kembali dilibatkan sebagai asisten atau penasehat khusus, hal tersebut akan menjadi langkah yang tidak lazim namun penuh makna. Sebuah kolaborasi lintas era yang jarang terjadi, namun berpotensi menghadirkan keseimbangan antara pengalaman lama dan pendekatan baru. Yang jelas, kabar ini kembali menegaskan bahwa timnas Indonesia sedang berada dalam fase penting sejarahnya. Setiap keputusan kini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menentukan wajah sepak bola nasional di masa depan. Publik kini menanti dengan penuh rasa penasaran. Akankah John Hartman mengakomodasi permintaan JIZ? Ataukah Shin Tae-yong benar-benar telah menutup lembaran kisahnya bersama timnas Indonesia? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Menghebohkan Asia Tenggara. Exco FEM Malaysia dikabarkan mundur massal dan minta maaf ke timnas Indonesia. Legenda Sevi Sali mengaku malu melihat tingkah laku Exco FEM Malaysia karena dugaan pelanggaran administrasi hingga pemalsuan dokumen pemain. Kabar mengejutkan terdengar dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) disebut-sebut tengah dilanda krisis besar setelah seluruh jajaran Exco FEM dikabarkan mengundurkan diri secara bersamaan. Tak hanya itu, muncul pula informasi bahwa pihak FAM menyampaikan permintaan maaf kepada timnas Indonesia menyusul polemik yang menyeret institusi sepak bola negeri jiran tersebut. Isu ini langsung menggemparkan publik sepak bola regional. Pasalnya, krisis tersebut dikaitkan dengan upaya Malaysia meniru program naturalisasi pemain seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Namun langkah tersebut justru berujung pada masalah serius yang kini disebut masih dalam tahap penyidikan. Menurut kabar yang beredar, FAM disebut melakukan langkah tergesa-gesa dalam merekrut pemain keturunan dan naturalisasi demi mendongkrak prestasi tim nasional. Sayangnya, proses tersebut diduga tidak dijalankan dengan transparan dan cermat, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran administrasi hingga pemalsuan dokumen pemain. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi yang sepenuhnya mengonfirmasi semua detail tersebut, skala isu yang mencuat membuat publik menaruh perhatian besar. Apalagi, kabar ini turut menyeret nama timnas Indonesia, yang selama beberapa tahun terakhir dinilai sukses menjalankan program naturalisasi secara legal dan terstruktur. Dalam isu yang beredar, FAM dikabarkan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Indonesia apabila selama ini terdapat tindakan atau pernyataan yang menyinggung. Permintaan maaf tersebut disebut berkaitan dengan narasi lama yang kerap membandingkan atau meremehkan langkah Indonesia dalam membangun kekuatan tim nasional melalui pemain diaspora. Situasi semakin panas setelah legenda sepak bola Malaysia Sevi Sali turut angkat bicara. Mantan penyerang andalan Harimau Malaya itu secara terbuka mengaku malu dan kecewa melihat kondisi sepak bola negaranya saat ini. Dalam pernyataannya yang ramai dikutip, Sevi menilai apa yang terjadi di tubuh FAM sebagai sebuah kesalahan besar yang mencoreng nama sepak bola Malaysia. Sevi Sali disebut menyayangkan jika benar ada upaya memanipulasi identitas atau status pemain demi jalan pintas prestasi. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya merusak integritas kompetisi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi sepak bola nasional. Isu ini juga memunculkan perbandingan tajam dengan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai mampu menjalankan naturalisasi secara lebih rapi, terbuka, dan sesuai regulasi FIFA.
Proses panjang verifikasi garis keturunan hingga legalitas dokumen menjadi bagian penting yang selalu disorot publik. Keberhasilan Indonesia tersebut justru disebut menjadi pemicu bagi negara lain untuk mengikuti jejak serupa. Namun, tanpa fondasi tata kelola yang kuat, langkah meniru tersebut dinilai berisiko tinggi, seperti yang kini disebut terjadi di Malaysia. Hingga saat ini, penyelidikan atas dugaan pelanggaran tersebut masih berlangsung. Pihak berwenang dikabarkan tengah menelusuri berbagai dokumen dan proses administratif yang berkaitan dengan status pemain naturalisasi. FAM sendiri belum memberikan pernyataan resmi yang lengkap, selain menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan. Di sisi lain, publik sepak bola Asia Tenggara menilai kasus ini sebagai pelajaran penting. Naturalisasi bukan sekedar soal mencari kemenangan instan, melainkan membutuhkan perencanaan matang, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan internasional. Bagi Timnas Indonesia, isu ini justru memperkuat posisi mereka sebagai contoh bagaimana program naturalisasi seharusnya dijalankan. Dari yang sempat dipandang sinis, kini Indonesia justru disebut menjadi rujukan di kawasan. Krisis yang menimpa FAM Malaysia menjadi pengingat bahwa sepak bola modern menuntut tata kelola yang bersih dan profesional. Tanpa itu, prestasi hanya akan menjadi ilusi sementara yang berujung pada masalah besar. Publik kini menanti kejelasan lebih lanjut. Apakah benar seluruh exco FAM telah mundur? Sejauh mana penyidikan akan mengungkap fakta di balik isu ini? Dan apakah permintaan maaf kepada Indonesia akan menjadi awal perbaikan hubungan serta reformasi sepak bola Malaysia? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pep Guardiola bersuara untuk Palestina. Dunia telah meninggalkan mereka. Mereka sama seperti kita. Pep Guardiola kembali menegaskan dukungannya terhadap Palestina. Pelatih Manchester City itu menilai dunia telah meninggalkan rakyat Palestina yang menjadi korban keganasan Israel. Sikap tegas tersebut disampaikan Guardiola saat menghadiri acara penggalangan dana untuk Palestina di Barcelona. Dalam kesempatan itu, juru latih yang melejit bersama Barcelona tersebut tampil mengenakan kefiyeh dan menyampaikan pidato di hadapan para hadirin. Melalui sebuah rekaman singkat yang beredar di media sosial, Guardiola merefleksikan foto seorang anak yang kebingungan mencari orang tuanya di tengah puing-puing reruntuhan di Palestina. Saya pikir kita telah meninggalkan mereka sendirian. Saya selalu membayangkan mereka berkata, "Kamu di mana? Tolong bantu kami," ujar mantan pemain tim nasional Spanyol tersebut. Guardiola memang dikenal sebagai salah satu figur lapangan hijau yang vokal menyuarakan isu Palestina. Pada November 2025, pria yang juga pernah melatih Bayern Munchen itu menyebut tindakan Israel di Palestina sebagai genosida. Saya tidak bisa membayangkan satu orang pun di dunia ini yang bisa membela pembantaian di Gaza. Anak-anak kita bisa berada di sana dan dibunuh hanya karena dilahirkan di sana, ucapnya 2 bulan lalu. Bagaimana menurut Anda sikap Guardiola ini? Apakah suara tokoh dunia olahraga dapat memberi dampak nyata bagi kemanusiaan di Palestina? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Guardiola panik lihat taktik gila Mourinho di Benfica versus Madrid. City nyaris jantungan, tapi akhirnya berakhir bahagia. Pep Guardiola mengungkap momen menegangkan yang dialami di ruang ganti Manchester City pada Kamis dini hari. Seluruh squad The Citizens dibuat deg-degan saat menyaksikan laga Benfica versus Real Madrid, pertandingan yang sangat menentukan nasib City di Liga Champions. Man City kala itu bergantung penuh pada hasil laga di Lisbon untuk mengamankan tiket lolos otomatis ke babak 16 besar. Mereka terancam terlempar dari 8 besar jika Real Madrid mampu menyamakan kedudukan. Situasi memuncak di masa injury time ketika Jose Mourinho pelatih Benfica mengambil keputusan nekat dengan menyuruh kipernya, Anatoly Trubin, ikut maju menyerang meski timnya sedang unggul. Perjudian berisiko tinggi itu membuat Guardiola kebingungan sekaligus panik. Ia khawatir serangan balik Madrid justru berujung gol penyama dan menyingkirkan City. Ketika kiper maju, kami semua berkata, "Kenapa kamu maju? Karena Madrid bisa mencetak gol dan kami tersingkir," ujar Guardiola. Namun, ketegangan itu berubah jadi euforia. Trubin justru mencetak gol keempat Benfica lewat sundulan, memastikan kemenangan 4,2. Gol tersebut bukan hanya meloloskan Benfica, tetapi juga mengunci City di peringkat 8. Guardiola pun memuji strategi Mourinho dan mengaku akan mengirim pesan terima kasih. Menurut Anda, apakah keputusan Mourinho ini jenius atau terlalu nekat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Fulham amankan Oscar Bob dari Man City, transfer 27 juta dengan klausul cerdas. Fulham dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh untuk merekrut Oscar Bob dari Manchester City. Transfer pemain muda berbakat tersebut dikabarkan tuntas setelah kedua klub menyetujui nilai transfer sebesar 27 juta, menandai langkah serius Fulham dalam memperkuat skuad mereka. Menurut laporan jurnalis sepak bola ternama, Fabrizio Romano, kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari laporan eksklusif yang muncul sejak pekan lalu. Setelah melalui pembicaraan intens antar klub, Manchester City dan Fulham akhirnya sepakat melepas Bob ke klub London tersebut. Oscar Bob diproyeksikan menjadi bagian penting dalam rencana Fulham untuk musim mendatang. Klub menilai sang pemain memiliki potensi besar yang bisa berkembang lebih maksimal dengan jaminan menit bermain yang lebih konsisten. Meski demikian, Manchester City tetap mengambil langkah strategis dengan menyertakan sejumlah klausul penting dalam kesepakatan ini. City mempertahankan klausul sell-on sebesar 20% dari nilai transfer Bob di masa depan. Selain itu, terdapat pula hak pencocokan dan kontrol tertentu yang memungkinkan City tetap memiliki pengaruh atas perjalanan karier sang pemain ke depan. Klausul-klausul ini menunjukkan kehati-hatian City dalam melepas aset mudanya. Menurut Anda, apakah langkah Fulham merekrut Bob ini tepat? Dan apakah Manchester City sudah mengambil keputusan terbaik? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.